حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah syahadatu haqqin wa sidq syahadatan tunjina min adzabillah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Al-Furqan yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini Allah kembali percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah jadikan hari ini cerah ya. Setelah beberapa hari yang lalu hujan ya. Ibu-ibu yang ngejemur bisa lebih kering ya. Alhamdulillah, ternyata nikmat matahari yang bersinar ini nikmat yang sangat besar, yang terkadang kita lupa bahwa itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tentunya yang paling terbesar masih menitipkan iman dan Islam di hati kita. Kita berharap dan selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita dan kelak mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengkaji hadis-hadis beliau, rasakanlah seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tengah berpesan kepada kita. Mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian hadis kita dari kitab hadis yaitu Riyadhus Shalihin. Dan saya dimaklumkan bahwa untuk sesi kali ini nggak perlu kita lengkap-lengkap jadi satu hadis, dan mudah-mudahan ini akan menambah daripada ilmu dan juga pengamalan kita. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bah فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَى مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهَذَا لَفْظُ البخاري. Hadirin hadirat para penduduk Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua ini diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha.
Beliau bercerita bahwa Nabi SAW bersabda, nanti ada sepasukan orang yang akan menyerang Ka'bah, sehingga ketika mereka sampai di sebuah tanah yang lapang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan baik yang awal maupun yang akhir seluruhnya. Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, ya Rasulullah, mengapa mereka ditenggelamkan semuanya dari yang awal sampai yang akhir, padahal ada di antara mereka yang sedang berbelanja di pasar dan ada di antara mereka yang tidak ikut dalam pasukan tersebut. Nabi SAW kemudian bersabda, mereka semua dari awal sampai akhir Allah tenggelamkan ke dalam bumi, tapi nanti Allah bangkitkan di akhirat sesuai dengan niat-niat mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan ini adalah lafaz daripada Imam Bukhari. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Istri-istri Nabi diberikan gelar dengan Ummul Mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Ini bukan cuma sekedar gelar. Kalau kita ada Bu Lurah, Bu Camat, bukan hanya sekedar gelar seperti itu. Tapi Ummul Mukminin, dia adalah status hukum bahwa istri-istri Nabi SAW hukumnya sebagaimana ibu bagi kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi SAW bagaikan ibu-ibu bagi para sahabat. Apa hukumnya seorang ibu bagi kita? Sebagaimana kita diharamkan menikahi ibu kita, maka para sahabat juga diharamkan menikahi janda-janda yang ditinggal wafat oleh Nabi SAW. Jadi walaupun Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi SAW meninggal dunia usianya baru 18 tahun, ya. Bagaimana kemudian Hafsah, bagaimana kemudian Ummu Salamah, bagaimana istri Nabi yang lainnya, maka walaupun mereka masih muda, walaupun mereka masih cantik, tapi para sahabat haram hukumnya untuk menikahi istri-istri Nabi setelah wafatnya Nabi SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwa nanti orang-orang yang peduli kepada kalian, ini hadapan istri-istri Nabi SAW, adalah orang-orang yang tulus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi setelah Nabi SAW meninggal, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang paling rutin untuk menyantuni istri Nabi SAW. Kenapa Nabi katakan sebagai orang yang tulus kepada Allah dan Rasulnya? Karena tidak ada motivasi selain berniat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan maaf, ada janda baik, janda apalagi kalau jahe, bukan jahe minuman, ya, janda heran, ya. Jadi kata Nabi SAW bahwa orang yang perhatian kepada kalian setelah aku meninggal dunia adalah orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada motivasi lain kecuali memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika di sini dikatakan Ummul Mukminin, ini bukan cuma sekedar gelar, tapi memang secara hukum istri-istri Nabi tidak dibolehkan untuk dinikahi oleh siapapun setelah Nabi SAW meninggal dunia. Aisyah disebutkan di sini dengan Ummu Abdillah. Ya. Padahal kalau kita baca dalam riwayat bahwa Aisyah ini nggak punya anak, betul nggak? Mengapa disebutkan dengan Ummu Abdillah? Karena Abdullah yang dimaksud di sini adalah anak dari kakak beliau, yaitu Asma. Asma dengan Aisyah sebapak. Dua-duanya putri dari Abu Bakar As-Siddiq, tapi beda ibu. Beda ibu, ya. Makanya kalau kita baca dalam riwayat bagaimana Asma pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana bakti kepada ibunya yang sempat tidak masuk Islam. Beda dengan ibunya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Asma binti Abu Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam.
Ketika Nabi dengan ayahnya hijrah ke Madinah, Asma lagi hamil tua. Hamil tua itu artinya sudah mau melahirkan. Ini sempat ada yang bertanya, maksudnya Ustaz hamil tua, Asmanya udah tua terus hamil? Bukan, ya. Tapi usia kandungannya sudah cukup. Ya. Nah, ketika kemudian Asma sampai ke Madinah, beliau juga ikut hijrah. Di Madinah, beliau kemudian melahirkan seorang anak. Ya. Belum melahirkan seorang anak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, anak ini menjadi anak fenomenal. Kenapa? Karena pendeta-pendeta Yahudi di Madinah, mereka sudah sesumbar, mereka sudah ngomong-ngomong bahwa Muhammad dengan sahabat-sahabatnya bisa hijrah ke Madinah, tapi mereka gak punya keturunan. Allah jawab, Asma binti Abu Bakar baru nyampe di Madinah ngelahirin. Maka anak ini menjadi anak fenomenal. Anak ini diberi nama dengan Abdullah, anak Zubair bin Awam, maka dikenal dengan Abdullah bin Zubair. Dia merupakan salah satu dari 4 nama Abdullah yang merupakan ulamanya sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Zubair. Jadi ini adalah nama Abdullah, adalah keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Sedikit tentang Aisyah, saya gak ingin memperpanjang. Aisyah ini satu di antara 2 istri Nabi SAW yang dijanjikan masuk surga. Jadi Bapak Ibu kalau baca dalam riwayat-riwayat yang sahih, mohon maaf ini nanti ditanyain sama orang, ya, jangan sampai kemudian katanya muridnya Dr. Agus, jumlah sahabat yang dijanjikan surga bukan 10. 10 ini adalah sahabat-sahabat yang dijanjikan surga dalam satu statement. Jadi dalam satu ucapan Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. 10 ini dalam satu kesempatan. Tapi kalau Bapak Ibu rajin membaca hadis, maka lebih dari 10. Totalnya ada 38 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Di antaranya Bilal bin Rabah, ya. Dari 38 ini, 7 di antaranya adalah sahabat wanita. Dari 7 sahabat wanita, 2 istri Nabi dan 1 putri Nabi SAW. Salah satu istri Nabi yang dijanjikan surga adalah Aisyah, satunya lagi adalah Khadijah radhiyallahu anha. Kalau yang pernah subuh putih ketika di Al-Mustaqim, saya cerita bagaimana Jibril datang kepada Nabi dan mengatakan bahwa Khadijah menuju kemari membawa satu makanan. Kalau dia nyampe, sampaikan salam dari Allah dan daripada aku. Masih kan? Ya. Nah, Aisyah yang menarik adalah bahwa saya sempat ada kajian di Masjid Darussalam Kota Wisata. Saya ngasih judul adalah wanita yang hadir dalam mimpi Nabi SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan Nabi untuk menikahi Aisyah, dan itu hadir dalam mimpi Nabi SAW. Subhanallah, ya. Jadi Aisyah merupakan salah satu dari istri Nabi SAW yang dijanjikan surga. Orangnya pinter, orangnya cerdas, luar biasa, ya. Kita tidak akan berbicara, nanti akan jadi satu sesi tersendiri. Yang pastinya hadis ini menceritakan tentang niat. Dan Nabi SAW mengatakan Yaghzu, akan menyerang. Jadi ini bukan kisah tentang Abraha, bukan. Tapi ini adalah nubuat, prediksi Nabi SAW. Dan kalau yang namanya prediksi Nabi SAW, maka pasti akan terjadi. Jadi Nabi SAW mengatakan nanti ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Tapi ketika mereka sampai di tanah yang lapang, Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka. Aisyah kemudian berpikiran, ini kan kalau satu daerah itu oleh Allah diambleskan, kan ada yang lagi jual beli, ada juga yang bukan bagian dari tentara tersebut. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin mereka diambleskan, ditenggelamkan? Itu kan kita biasanya kebayang dengan air, tapi ini ke dalam pasir, ke dalam tanah. Bagaimana mungkin mereka semua diamblaskan ke dalam tanah? Padahal ada yang gak masuk di antara tentara itu. Ada yang lagi jual beli,
ada yang lagi kemudian di rumahnya. Kenapa mereka kemudian dimasukkan semuanya ke dalam bumi? Nabi SAW mengatakan bahwa mereka semua dimasukkan, diamblaskan ke dalam bumi, tapi nanti di akhirat Allah hidupkan dan Allah bangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menguatkan hadis yang pertama pada bulan lalu, di mana Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Ya. Ada orang yang berhijrah, niatnya itu adalah bagaimana menyelamatkan keimanannya. Tapi ada orang yang hijrah ke Madinah, ternyata dia ngikutin Ummu Qais. Masih ingat? Sampai kemudian Nabi mengatakan dalam hadis yang pertama, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia mendapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tergantung daripada apa yang dia niatkan. Itu adalah sabda Nabi kepada laki-laki tersebut. Sama-sama ke Madinah, tapi ada yang niatnya betul-betul menyelamatkan akidah, dan ada yang niatnya adalah bagaimana untuk menikahi seorang wanita. Hadirin khotaliman rahimakumullah, saya ambilkan syarah dari hadis ini dari kitab Bahjatun Nazirin, syarah Riyadhus Shalihin. Jadi Riyadhus Shalihin ini syarahnya banyak, ya. Ada Nuzhatul Muttaqin, ada Bahjatun Nazirin. Saya ambil dari Bahjatun Nazirin. Beliau mengatakan bahwa di antara hikmah dan pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah hendaknya kita menjauhi orang-orang yang berbuat kezaliman, sekaligus peringatan agar tidak bergaul dengan orang-orang yang buruk. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, hadis ini oleh pengarang dari kitab Bahjatun Nazirin diambil satu pelajaran buat kita, adalah bahwa hendaknya kita nggak bergaul akrab, Ustaz. Terus kita apakah tidak berdakwah? Bukan. Ya. Yang dimaksud dengan di sini adalah bergaul akrab dan tidak menasehati kepada mereka. Karena kenapa? Karena ketika kemudian kita bergaul akrab dan tidak memperingatkan mereka, maka kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang tersebut, ya, peringatan, maka seperti yang terjadi dalam hadis ini, maka semuanya juga akan ikut mendapatkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini kita harus kemudian hati-hati. Kita harus kemudian jaga diri, jangan sampai kemudian bergaul dekat dengan orang-orang yang tidak baik. Tadi saya katakan, bukan berarti kita tidak mendakwahinya, bukan berarti kita tidak kenal dengan dirinya, tapi jangan sampai kemudian kita bergaul dekat dan tidak menasehatinya. Hati-hati. Dalam sebuah ungkapan dikatakan bahwa as-sadaqah, ya, bagaimana pergaulan tersebut tasriqut tabi'ah, dapat mencuri tabiat seseorang. Ya. Ketika berteman dengan orang yang baik, tutur kata ikut baik, semangat beribadah ikut baik. Tapi ketika kemudian bergaul dengan orang yang buruk, coba kata-katanya, bagaimana semangatnya, kita mau ke masjid, mau ngapain lu? Ya. Kita terjadi perubahan, apa kata mereka? Sokul nih. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tadi sekali lagi, bukan menafikan, bukan tidak membolehkan bagi kita untuk kemudian kenal, bukan tidak kemudian membolehkan bagi kita untuk kemudian bertetangga dan bergaul, tapi dimaksud di sini adalah bergaul dekat, jangan. Apalagi kalau kita tidak memberikan nasihat atau kemudian memperingatinya. Yang kedua, hadirin khotaliman rahimakumullah, barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang bermaksiat dan tidak menolak kemaksiatan tersebut, maka dia termasuk di antara orang yang berdosa. Ya. Teman kita ini melakukan maksiat dan kita diam, maka hadirin khotaliman rahimakumullah, dikatakan bahwa as-sakitu 'anil haq syaitonun akhras.
Orang yang diam daripada kebenaran sebenarnya sama saja dengan setan tapi bisu. Jadi kalau kemudian teman kita, maaf, kadang kita melakukan kumpul, melakukan reuni dan lain sebagainya, bagaimana tetangga kita, bagaimana yang lainnya, ketika mereka kemudian melakukan maksiat, kemudian kita tidak menolaknya minimal dengan hati kita, maka dia termasuk di antara orang yang berdosa. Dan hati-hati saya katakan, awalnya kita nolak, ya, awalnya kita nolak, ini maksiat. Tapi karena kita nggak berani untuk kemudian mengatakannya, lama-lama kita anggap wajar. Ya. Kalau sudah lama-lama wajar, kemudian kayaknya iya juga. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, itu yang dilakukan oleh orang-orang LGBT sekarang. Ya. Dulu yang namanya kemayu begitu, rasanya jijik kita melihatnya. Ya. Bahkan kalau ke Taman Lawang kadang dilemparin, gak ada yang begitu. Ya. Tapi hadir khotaliman rahimakumullah, saya sering mengatakan di beberapa masjid bahwa yang namanya LGBT itu bukan kelainan jiwa. Bahkan saya mengatakan mereka melakukan gerakan. Ini yang bahaya. Ya. Target mereka yang paling minimal itu adalah dimaklumi. Itu target mereka yang paling minimal. Ya. Target mereka dimaklumi. Oh, ada juga pelawak yang gayanya kayak kecewek-cewekan padahal dia laki-laki. Lucu, lama-lama dimaklumi. Ya. Nanti akan meningkat. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Bukan cuma sekedar dimaklumi, tapi bagaimana kemudian diakui. Kalau sudah kemudian diakui, dia bagian dari masyarakat dan lain sebagainya, dan itu dananya besar, ya. Sampai kemudian kepada taraf adalah bagaimana dipaksakan agar hak mereka diberikan. Ini sudah menyalahi. Saya katakan ini sebuah gerakan, ya. Perayaan kaum sejenis terbesar itu di Brazil. Padahal di Brazil itu adalah penganut Kristen Katolik yang taat. Tapi mereka buat gerakan, ya, buat gerakan. Dari mulai dimaklumi, dari mulai ini, sampai kemudian akhirnya terjadilah. Ya. Jadi kalau perayaan kaum sejenis terbesar itu di Brazil. Yang kedua di Sydney, yang disebut dengan Mardi Gras. Waliyahzubillah. Ya. Kenapa saya katakan gerakan? Karena kenapa? Mereka membuat bagaikan predator. Mereka mencoba untuk menularkan hal ini. Ya, saya bukan ngajari. Cuma ketika saya ke Malaysia, tapi bukan ke Malaysia kemarin, ya, sebelum pandemi, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya ketemu dengan seorang ustaz. Beliau asli dari Pulau Pinang. Beliau kata, Ustaz, ada jamaah saya seorang polisi. Kata jamaah saya ini, dia bilang, Ustaz, coba deh cari di Play Store, ketik gay atau lesbi. Itu aplikasinya banyak banget. Dan ketika kemudian kita install salah satu aplikasinya, dengan aplikasi itu kita bisa jadi tahu ini toko, ini warung yang punya kecenderungan LGBT itu mana saja. Ketika kita mau menginstal aplikasi tersebut, kita diminta untuk isi biodata, nama, punya kecenderungan itu suka sama, sesama laki-laki, atau kemudian heteroseks, artinya suka laki, suka perempuan juga. Ya. Itu datanya lengkap. Dan ketika kemudian diinstal, dicek, oh baru ketahuan, kadang ada tandanya. Oh, jadi mereka saling tahu. Kafe mana tempat kumpulnya, hotel mana tempat inilah. Ini gerakan. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali. Ya. Yang kedua di sini dikatakan barang siapa yang bergabung dengan kaum yang melakukan kemaksiatan dan tidak melakukan peringatan, dia berdosa. Ya. Karena kenapa? Mirip dengan setan tapi dia bisu. Dia tidak memberikan peringatan kepada orang yang melakukan maksiat ini. Hadirin khotaliman rahimahumullah, pelajaran ketiga dari hadis ini adalah kita jadi teringat dengan hadis riwayat Imam Bukhari.
cerita Nabi tentang Safinatul Mujtama, bahtera daripada masyarakat. Nabi SAW mengatakan bahwa mathalul qa'im fi hududillah karoki bisafina, perumpamaan orang yang ingin menegakkan hukum Allah mirip seperti orang yang naik perahu. Bapak Ibu kalau pernah lihat perahu, itu kan ada yang dek atas, ada yang di dek bawah. Kata Nabi SAW, ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Ada penumpang yang di atas dan ada penumpang yang di bawah. Kalau penumpang di bawah, maka ketika dia butuh air, dia naik ke atas dan kemudian dia nimba. Kata Nabi SAW, kalau yang di bawah ini kemudian berpikiran, repot, ngapain ke atas-atas, apa yang dilakukan? Lobangin aja di perahu, betul nggak? Ya. Kata Nabi SAW, kalau yang di dek atas melihat di bawah lagi ngelubangin kapal tersebut dan mereka diam dengan pikiran biarin aja basah dia. Apa kata Nabi? Fa'in ghariqu jami'an. Kalau yang di bawah tenggelam, yang di atas juga ikut tenggelam. Begitulah hidup kita bermasyarakat. Ketika ada yang melakukan kemaksiatan, ketika ada yang melakukan kemungkaran dan kemudian kita diam, yang penting bukan bini sama anak. Hati-hati. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau memang Allah berikan kepada orang yang melakukan maksiat itu teguran, semuanya kena. Kemudian Nabi membacakan firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Surat Al-Anfal ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan hendaklah kalian takut dengan fitnah. Bapak Ibu bukan dalam tafsirnya, fitnah yang dimaksud ini adalah dan hati-hatilah kalian dengan ketidakamanan, dengan ketidaknyamanan, dengan ketidaksejahteraan yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian. Ada misalnya kepala desa yang melakukan maksiat, melakukan korupsi, kita nggak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita pikir biarin aja dia. Apa yang terjadi? Yang rugi orang kampung sendiri kan. Ketika kemudian ada orang yang suka mabuk, yang penting mah anak kita sama istri nggak keganggu. Jangan salah, sekarang nggak keganggu tapi nanti akan terganggu. Saya menyelesaikan S3 di Malaysia. Saya sempat cerita di Malaysia ini kasus jambret itu tinggi. Karena kenapa? Karena mereka orangnya cuek dan acuh. Jadi kalau di jalanan ada jambret narik tas seorang perempuan, yang lain itu cuma nonton pada liatin. Kalau kita kan jambret, wah, dari ujung-ujung udah nyegah kan, mikir-mikir mereka. Kalau ini enggak, karena pikiran mereka, yang penting bukan istrinya, yang penting bukan anak putrinya. Dia lupa sekarang mungkin istri orang lain, sekarang mungkin putri orang lain. Suatu saat bisa jadi istrinya, suatu saat bisa jadi putrinya, betul? Ini yang Allah maksud, hati-hatilah kalian. Dengan fitnah-fitnah ini Allah cabut rasa aman, Allah cabut rasa nyaman, Allah cabut kesejahteraan, Allah cabut kekayaan dalam sebuah negeri yang tidak hanya menimpa kepada orang zalim di antara kalian. Karena kenapa? Kita terdiam daripada amar ma'ruf nahi munkar. Hadirin khairin rahimakumullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menafsirkan surat Al-Anfal ayat 25 tersebut, beliau mengatakan hadza qanun al-iqab al-jama'i. Ini merupakan peraturan Allah generalisir azab yang menimpa kepada masyarakat. Bukan saja menimpa orang yang bermaksiat, tapi juga kepada orang-orang yang diam daripada kemaksiatan. Makanya Bapak Ibu ketika baca tafsir tentang Fir'aun ngakunya gimana? Ada Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Para ulama mengatakan Fir'aun emang udah ada sifat sombong, tapi yang membuat Fir'aun sampai mengatakan aku adalah Tuhan, ini diantaranya adalah karena pengaruh dari rakyatnya yang manut dan gak pernah kemudian menentang dari kezaliman Fir'aun.
didukung. Ya. Jadi kemudian terasa, oh iya nggak ada yang protes, betul kan? Ya. Jadi para ulama mengatakan itu kemudian ngedukung sampai kemudian puncaknya Fir'aun mengatakan, saya Tuhan kalian. Coba, la haula wala quwwata illa billah. Jadi yang ketiga adalah bahwa hadis ini kita mesti waspada, jangan sampai kemudian Allah generalisir azab. Pelajaran keempat dari hadis ini adalah bahwa ini lagi musim liburan nih. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu, kalau nggak salah ada di YouTube, kajian saya judulnya adalah Fikih Jalan-Jalan. Ya. Ada dalam serial fikih kontemporer. Fikih kontemporer itu ada fikih kecantikan, fikih kedokteran, termasuk fikih jalan-jalan. Para ulama, mohon maaf, ya, mengatakan bahwa tidak boleh kita mengunjungi tempat ibadah yang digunakan oleh umat yang lain. Ya, ini mohon maaf, misalkan kita ke candi, kita ke gereja, ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita ke tempat-tempat yang Allah pernah azab. Ya. Ada tempat-tempat yang Allah pernah azab, bagaimana kemudian laut mati, Allah dulu pernah azab Fir'aun dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, karena kenapa? Karena di situ tempat ibadah daripada orang lain. Mereka sedang menyembah patung, mereka sedang ini dan itu, ya. Apalagi kalau kemudian kita membawa kanak-kanak yang nggak ngerti sama sekali, ya. Mereka hanya melihat, seni pahatnya begitu indah, halus, ya. Tanpa kita sadari kemudian mereka ikut kepada hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan kita. Coba masukin tangan-tangan tuh dalam stupa itu. Kalau nempel, berarti sama tuh lagi kecil, sempat diajak. Ya kan gitu ya, suruh ini. Kalau nempel terus minta hajatnya gitu ya. Jahilnya bener kalau dia ini apa hubungannya? Lagi kecil mana nyampe ke stupa yang di dalam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Jadi kembali bahwa di sini pelajaran keempat adalah bahwa hadis ini menjadi pelajaran bahwa bagaimana kita bisa menjaga tentang masalah mengunjungi tempat-tempat tersebut, tempat-tempat yang ada kemaksiatan. Kita misalkan jalan-jalan ke pinggir pantai, oke, nggak apa-apa, kita tadabbur alam, ya. Tapi ketika kemudian akhir tahun nih, kadang banyak sekali perhelatan-perhelatan yang kemudian jauh daripada nilai-nilai Islam. Ya. Masya Allah, akhir tahun dangdutan. Ya. Aduh, kita lihat, ya. Kadang kemudian maaf tidak terkontrol. Bagaimana kemudian minum khamr dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa untuk jalan-jalan juga ada yang namanya aturannya, ya. Ada yang namanya aturannya. Apakah boleh ke tempat ibadah yang masih aktif? Kalau kemudian kita ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala dulu pernah azab, bagaimana kalau kemudian ke tempat pelesiran atau kemudian liburan, ternyata di sana ada kemaksiatan, dangdutan, minum-minuman dan lain sebagainya, ya. Termasuk hadis khotaliman rahimakumullah, bagaimana kalau kemudian hajatan, ya. Kadang kalau siang lagunya masuk makin malam makin hot, ya. Makanya mohon maaf, ada banyak yang suka, Ustaz boleh nggak namanya kami cantumkan ke turut mengundang. Kan biasanya kalau kita kirim undangan pernikahan itu ada turut mengundang, ya. Jadi ada yang sempat beberapa orang, ya, cukup banyak jamaah yang minta di situ turut mengundang Dr. Agus Jawa. Saya mensyaratkan nanti agendanya apa, begini. Ada dangdutan nggak? Kalau ada saya nggak mau cantumkan. Ya turut mengundang Dr. Agus waktu itu acaranya goyang kebor, ya, gimana? Ya. Jadi tetap kita perlu untuk kemudian nanya acaranya apa. Ya. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah, yang keempat adalah kalaupun kita ingin jalan-jalan, healing dan lain sebagainya, ingat jangan ke tempat-tempat yang Allah murkai. Karena kenapa? Khawatir terjadi yang seperti ini. Ya. Baik, pelajaran yang berikutnya adalah hadirin khotaliman rahimakumullah. Pengarang daripada kitab Bahjatun Nazirin ini belum mengatakan memang
Allah Subhanahu wa taala memvariasikan bentuk azab. Di sini beliau mengatakan ya, Allah Subhanahu wa taala yang pertama Fir'aun. Fir'aun Allah tenggelamkan ke dalam laut. Ini di surat Al-Baqarah ayat 50. Allah tenggelamkan ke dalam laut Fir'aun. Kemudian Nabi Lut alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Nabi Lut, yaitu Allah jungkir balikan tanah. Jadi ibaratnya kayak gini nih, dibalikin. Itu yang Allah berikan siksa kepada kaum Nabi Lut. Untuk kemudian umat Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah tenggelamkan mereka. Yang tadi Nabi Lut dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Nabi Nuh Allah tenggelamkan dalam surat Al-A'raf ayat 64. Umat Nabi Hud yaitu kaum Ad, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka azab berupa angin yang sangat dingin dan juga sangat kencang selama 7 hari 8 malam. Ini dalam surat Al-Haqqah ayat 6 sampai ayat 8. Bisa kita bayangkan, kita hujan kemarin 2 hari aja ya, Masya Allah dingin. Cucian gak kering, ini saya pakai peci rada-rada bohong. Gak kering tapi udah mau ceramah kan gitu. Ini makanya rada-rada nih gak enak gitu, gak nyaman karena pas di atas kan. Tapi sebenarnya lagi gak kering. Ya. Keringnya disetrika apa pembantu, katanya malah jadi bau. Ya. Umat Nabi Soleh atau kaum Samud Allah binasakan dengan suara petir yang menggelegar dan bumi yang mengalami gempa. Ya Allah. Bisa kita bayangkan, ceter kemarin aja di Cianjur yang ya sekian skala Richter, Masya Allah, begitu banyak yang kemudian itu baru pergeseran bumi. Ya. Ini Allah Subhanahu wa firmankan dalam surat Al-Hijr ayat 83 dan surat Al-A'raf ayat 78. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, Allah Maha Kuasa untuk memvariasikan berbagai macam azab yang Allah berikan kepada manusia. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dengan banjir bandang kepada kaum Nabi Nuh. Ada yang Allah Subhanahu wa taala kemudian balikkan tanah kepada kaum Nabi Lut. Ada yang Allah azab dengan angin yang dingin dan kencang 7 hari 8 malam. Ya. Ada yang kemudian dengan petir yang menggelegar dan juga gempa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran berikutnya nih, mohon maaf. Para ulama sepakat bahwa walaupun dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga Ka'bah, tapi banyak riwayat-riwayat yang sahih bahwa nanti Ka'bah akan dihancurkan di akhir zaman. Ya. Di antaranya dalam banyak kitab hadis sahih diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian puaskan untuk melakukan tawaf di sekitar Ka'bah sebelum nanti Allah Subhanahu wa taala kirimkan orang-orang yang berkaki silang, berkaki, jadi berkakinya itu kayak jadi apa? Ada sempat maaf ya. Kemudian mereka bertelinga kecil, berkepala kecil, dan mereka berasal dari Habasyah menghancurkan daripada Ka'bah. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah setelah peristiwa yang disebutkan dalam hadis Aisyah. Imam Ibnu Hajar mengatakan nggak ada kontradiktif. Kok dalam hadis itu Ka'bah akan dihancurkan, di sini katanya Allah jaga, betul kan? Para ulama mengatakan tidak ada kontradiktif. Yang pertama kali terjadi adalah ada sekelompok pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, tapi Allah jaga Ka'bah. Mereka Allah tenggelamkan. Tapi kemudian di akhir zaman setelah Imam Mahdi dibaiat di Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian kirimkan pasukan yang kemudian menghancurkan Ka'bah. Itulah nanti di akhir zaman. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, di sini kembali bahwa seperti yang banyak disampaikan oleh para ulama, saya termasuk yang kemudian berpendapat demikian, ketika kiamat terjadi, maka sudah tidak ada orang yang beriman saat itu. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sebelum kiamat yang Allah hancurkan,
memang kaum mukminin sudah meninggal terlebih dahulu, sehingga tinggallah orang-orang kafir, dan pantaslah Allah hancurkan dunia ini. Dan juga itu menjadi bukti bahwa Allah Maha Penyayang. Allah tidak menginginkan orang beriman untuk merasakan dahsyatnya peristiwa hari kiamat, dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang kafir. Hadirin khotbah rahimahumullah, saya nggak tahu cuma rasanya udah mau isya. Itu dua ini lebih cepat ya. Oh maaf. Ya. Baik, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ada sekitar 7-8 menit. Saya nggak mau seperti kemarin saya kajian di masjid yang lain, tentu keenakan dan waktu isya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, kembali bahwa hadis ini menunjukkan selain pentingnya niat, ya, tapi hadis ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa jangan sampai kemudian kita berteman akrab dengan orang yang melakukan maksiat. Jangan sampai kemudian kita tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, dan tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar atas kezaliman dan kemungkaran. Karena kenapa? Karena kalau tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan binasakan semuanya, bukan saja orang yang zalim, tapi juga orang-orang yang soleh, tapi mereka tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tadi beberapa pelajaran yang lainnya adalah, walaupun kita dibolehkan untuk jalan-jalan, pilihlah jalan-jalan yang tidak ke tempat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatirnya peristiwa beberapa waktu yang lalu di pinggir pantai di Banten, oh kan lagi musim lagi ini, tahu-tahu Allah berikan kepada mereka ini, ya. Saya yakin di antara mereka juga ada yang lagi di kamar, di hotelnya dan lain sebagainya, tapi karena berdekatan dengan orang yang sedang melakukan maksiat, semuanya kena. Hadirin khotbah rahimahumullah, dan tadi di antara pelajarannya adalah Allah Maha Kuasa untuk membeda-bedakan azab yang Allah turunkan kepada hambanya. Ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini dan begitu. Ya. Saya kira demikian. Apakah ada pertanyaan? Silakan Ustaz. Saya sini Ustaz. Undangan tadi, undangan karena. Baik. Sekarang kan tren undangan sudah mencantumkan foto memperlu, padahal kan belum ada foto. Boleh nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Terima kasih berkaitan dengan undangan, ya. Baik itu sekarang itu undangan ada yang fisik dan ada yang web wedding. Undangan bentuknya internet, ya. Artinya kita klik ke. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, itu seringnya kemudian sudah ada foto bersama kedua mempelai, ya. Di sini foto tersebut diambil biasanya dalam kondisi prewed katanya, prewedding, artinya posisi sebelum menikah. Saya ingin mengatakan bahwa jangankan yang belum akad, yang sudah khitbah pun, ya, maka ini sepanjang belum akad nikah maka ada batas-batasnya. Belum lama keponakan saya khitbah di daerah Cempaka Putih. Saya diminta memberikan nasihat. Saya katakan bahwa khitbah berbeda dengan akad. Jadi abis ini saya nggak mau ada foto dua-duaan. Saya bilang terserah. Ini ngapa apa enggak, apa salah undang ustaznya. Ya, karena walaupun khitbah itu belum akad nikah dan belum kemudian halal. Apalagi kalau kemudian maaf tidak ada prosesi khitbah dan langsung pada mau hari ini. Jadi ini mohon maaf kepada bapak ibu yang punya putra putri, ya, atau kalau mau mohon maaf, saya tertarik ada seorang jamaah dari Australia, putra putrinya nikah dulu. Ya, jadi ketika saya dalam hati sempat saya bilang kok nggak ngundang nih. Ya. Ternyata disahkan dulu, baru kemudian kemarin saya dapat undangan web wedding, ya. Jadi undangannya itu online. Jadi ketika mereka sudah bergandengan, memang sudah sah. Ya. Dan ada satu hal yang menarik adalah bahwa dalam foto tersebut tidak secara vulgar wajah sang istri. Jadi kadang lagi miring, kadang dari belakang. Karena kenapa? Ya maaf, jangan sampai kemudian juga dinikmati wajah pasangan kita. Ya. Zaman sekarang nih mohon maaf nih ibu atau bapak-bapak yang istrinya cukup aktif di status sosial, ya, dan lain sebagainya, mohon maaf, ya.
Kadang ada orang yang dia iri, kadang ada orang yang bahkan kagum. Dalam ilmu tentang ruqyah, ya, ada yang disebut dengan penyakit al-ain. Penyakit al-ain ini bukan hipnotis, walaupun memang biasanya pengaruh hipnotis itu orang ditepuk dan melihat orang tersebut dan kemudian dijadikan. Al-ain itu adalah pandangan takjub seseorang kepada orang lain, entah itu rumahnya, dan itu pengaruhnya adalah apa? Orang yang ditakjubi itu biasanya kemudian akan terkena gangguan, entah itu kemudian jadi malas beribadah, entah itu kemudian jadi gak enak perasaannya. Ini yang disebut dengan penyakit al-ain. Bapak Ibu kalau kemudian banyak baca dalam hadis ini yang disebut dengan penyakit al-ain. Nah, kadang tanpa kita sadari, ya, ibu-ibu update status dan kita, wah keren banget, di mana nih? Gitu ya. Ini kalau kemudian pas setannya lagi iseng, takutnya kemudian kena penyakit al-ain. Ya. Jadi kembali bahwa untuk undangan pernikahan bagi putra putri kita yang belum melakukan akad nikah, maka saya sarankan agar jangan menampilkan foto berdua, apalagi foto yang tidak ada batas antara laki dan perempuannya. Itu masih belum halal, itu belum masih dibolehkan. Saya kira demikian. Cukup. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa mudah-mudahan kita banyak mengambil pelajaran dari hadis ini. Kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan Ummul Mukminin. Kita tahu kenapa Aisyah disebut dengan Ummu Abdillah, dan sedikit tadi tentang Aisyah. Beliau adalah wanita yang sempat hadir dalam mimpi Nabi SAW, dan inilah yang menjadikan Nabi kemudian menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga begitu banyak pelajaran dari hadis ini, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita jangan sampai kita punya teman akrab yang tukang maksiat. Kalaupun kita punya teman bertetangga, lakukanlah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, jangan sampai kita seperti yang Allah peringatkan dalam surat Al-Anfal ayat 25. Dan yang keempat tadi pelajarannya adalah kalau kita pergi jalan-jalan mengunjungi sesuatu, maka hindarkanlah tempat yang pernah Allah Subhanahu wa taala murkai atau tempat-tempat yang di situ ada maksiat. Dan pelajaran terakhir tadi adalah bahwa nanti di akhir zaman ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah, tapi Allah halangi, Allah hancurkan mereka. Tapi saat menjelang hari kiamat, maka Ka'bah nanti akan dihancurkan oleh orang-orang yang disebutkan dalam hadis yang sahih tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan bekal bagi kita semuanya. Dan akhirnya marilah kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca tasbih kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.